Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas individu di agenda 3, yakni mengenai peran dan kedudukan ASN oleh Aib Saifur Rahman, kelompok 1, angkatan 14, Latsar CPNS Pemprov Jawa Barat tahun 2021. Nah, dalam agenda 3 ini kita akan membahas mengenai peran dan kedudukan ASN seperti penyelenggaraan pelayanan publik, penerapan Whole of Government, dan juga penerapan sistem merit. Yang pertama, kita akan membahas mengenai penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, di sini yang disebut dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemudian tujuannya untuk apa pelayanan publik ini diselenggarakan? Nah, jadi tujuannya yaitu untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Kemudian pelayanan publik ini bukan hanya sebagai pemenuh kebutuhan warga negara semata, akan tetapi juga memberikan perlindungan bagi warga negara. Sebagai pelayan publik, pola pikir ASN harus memberikan pelayanan publik profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, ASN juga harus memiliki etika dalam pelayanan, di antaranya sikap atau perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan cara bertanya. Nah, bagaimana kita sebagai seorang ASN mewujudkan pelayanan publik yang baik? Hal yang paling utama adalah dengan mengubah mindset kita dengan cara memahami kembali apa sesungguhnya hakikat dari pelayanan publik itu sendiri. Kemudian, bangunlah budaya mengutamakan kepuasan pengguna layanan, serta jadikanlah pelayanan kepada masyarakat ini adalah sesuatu yang spesial. Ingat bahwa kita sebagai abdi masyarakat harus bisa memberikan layanan yang prima kepada masyarakat sebagai perwujudan kewajiban aparatur pemerintah. Sebagai contoh, penerapan pelayanan publik di sekolah yang sedang kita laksanakan, yakni mengenai pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, ada media dan strategi pembelajaran jarak jauh. Contoh media yang digunakan yaitu YouTube, WhatsApp, Zoom, dan Google Classroom. Kemudian yang kedua, meningkatkan kinerja guru dalam memberikan pelayanan yang terbaik selama pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, mengadakan bimbingan online sebagai solusi terhadap siswa yang bermasalah dalam pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, mengadakan home visit. Dalam hal ini, guru melakukan home visit jika siswa tidak memiliki alat komunikasi atau menangani siswa berkebutuhan khusus. Kemudian, ada prinsip pelayanan publik yang diterapkan, yaitu yang pertama ada partisipatif, kemudian ada transparan, ada responsif, kemudian tidak diskriminatif, mudah dan murah, dan yang terakhir efektif dan juga efisien.
Walaupun instansi tempat saya bekerja bukan merupakan instansi pelayanan publik yang secara langsung terjun berhadapan dengan masyarakat, akan tetapi ASN tetap diwajibkan memiliki aspek-aspek etika tersebut guna dipakai dan diterapkan di lingkungan instansi sendiri, hingga kelak di kemudian hari akan terbiasa dan bermanfaat jika diharuskan untuk berhadapan langsung dengan masyarakat. Terlebih, ketujuh aspek etiket tersebut akan sangat bermanfaat dan memberikan dampak yang komunikatif, atraktif, respect, dan meningkatkan kepercayaan diri yang lebih tinggi. Yang kedua, kita akan membahas mengenai penerapan Whole of Government dalam lingkungan kerja. Nah, sebelumnya kita perlu tahu apa yang disebut dengan Whole of Government, yaitu merupakan sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Kemudian, tujuan dari Whole of Government adalah untuk mewujudkan koordinasi dan kolaborasi antar sektor yang selama ini sulit diwujudkan serta mengatasi ego sektoral. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam hal ini Dinas Pendidikan, telah menerapkan konsep ini. Dapat dilihat dari beberapa ciri penerapan Whole of Government, yang diantaranya adalah adanya koordinasi antar sektor dan tujuan bersama. Adapun beberapa contoh penerapan Whole of Government di lingkungan sekolah, yakni yang pertama, teamwork melalui KKG atau kelompok kerja guru, yakni dengan bertukar informasi dan solusi terkait permasalahan selama pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, kolaborasi dengan pihak eksternal, yaitu yang pertama, ada persiapan pembelajaran tatap muka, kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan orang tua siswa dalam menyediakan fasilitas protokol kesehatan di sekolah. Di antaranya ada termometer, hand sanitizer, masker, dan penyediaan tempat cuci tangan. Kemudian, pelaksanaan belajar tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan akan berjalan dengan lancar jika sekolah bekerja sama dan berkolaborasi dengan baik dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, orang tua siswa, serta masyarakat. Kemudian ada program vaksinasi dengan tujuan untuk memutus mata rantai COVID-19. Kegiatan ini dilakukan melalui kerjasama antara sekolah dengan Dinas Kesehatan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan sistem merit di lingkungan kerja. Pada dasarnya, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar, dengan tanpa diskriminasi atau tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status perkawinan, umur, atau kondisi kecacatan. Tujuan dari penerapan sistem merit ini adalah untuk memastikan jabatan di birokrasi pemerintah diduduki oleh orang-orang yang profesional, dalam arti kompeten dan melaksanakan tugas berdasarkan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penerapan sistem merit di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi, pemerintah Provinsi Jawa Barat terus memperbaiki sistem merit atau kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar,
tanpa membedakan demografi serta kondisi fisik. Salah satunya dengan program tunjangan remunerasi kinerja atau yang disingkat dengan TRK, yang merupakan sistem untuk mengukur kinerja ASN yang berujung juga kepada tunjangan ASN yang bersangkutan. Para ASN harus mengisi laporan harian dalam aplikasi tersebut apa saja yang dikerjakan sesuai dengan tugasnya, bagaimana capaiannya, dan lain-lain. Setiap bulan, laporan itu direkap dan akan berbanding lurus dengan jumlah tunjangan yang akan didapatkan, serta akan ada penilaian rekan kerja berkinerja terbaik dalam setiap bulannya, yang mana data tersebut akan masuk ke dalam komponen penilaian sistem merit. Secara lebih mendalam, ada beberapa penerapan sistem merit di sekolah, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, merekrut guru honorer sesuai kualifikasi dan kompetensi. Hal ini dilakukan jika terjadi kekosongan sementara karena ada yang pensiun. Kemudian, hal ini bertujuan untuk membangun bidang sumber daya manusia, sekolah yang profesional dan berintegritas, netral, dan juga berkinerja tinggi. Yang kedua, dilaksanakannya diklat untuk pengembangan kompetensi guru dengan tujuan untuk meningkatkan kecakapan dan keterampilan guru agar dapat dijadikan sebagai modal kerja untuk menunjang kelancaran tugas. Yang ketiga, memberi informasi dan merekomendasikan guru yang berpotensi untuk dicalonkan sebagai kepala sekolah. Dalam hal ini, terdapat penilaian dari rekan kerja sebagai bentuk kepercayaan dan dukungan, sehingga memberi rekomendasi untuk dicalonkan sebagai kepala sekolah. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.